Hello, everyone, and welcome to At America, the U.S. Embassy's American Center. First and foremost, please allow me to introduce myself. My name is Genara Jusuf, or you can call me Ara, and I will be the e-guide for today's event titled At America Podcast, Promoting Youth Entrepreneurship for an Inclusive Democracy. Today we will be discussing about everything that you need to know about youth entrepreneurship, its challenges, and also its importance to create and promote an inclusive democracy. And to discuss all about it, we are already joined today by our very wonderful speakers who are also incredible businesswomen. Our first speaker is Kak Dena Rahman, who is the co-founder and business director of Future Models Indonesia. And our second speaker is Gresa Bandar, who is the CEO of Global Business Services. And to lead and also navigate our discussion for today, we are already joined by our very wonderful moderator. Our moderator for today is a civic and human rights activist. Please welcome Arfi Bastian. Thank you, Kak Ara. And selamat sore, Sobat Amerika dan teman-teman yang ada di At Amerika. Dan sore ini kita di episode ke-6 ya untuk podcast terkait dengan inklusif demokrasi. Kita kedatangan 2 tamu terhormat nih, ada Kak Dena Rahman dan juga ada Kak Gresa Bandar. Selamat sore, Kak. Sore. Ya nih, Kak Dena Rahman adalah co-founder dan business director Future Models Indonesia. Sebelumnya juga Kak Dena menjadi founder dan creative director Drama Shoes, PR Director and Business Development BCL Management, Sergio Rossi Gucci Group Indonesia, dan Kak Dena menempuh MS Master of Science London School of Economic and Politics Science United Kingdom. Sedangkan Kak Gresa Bandar adalah seorang CEO Global Business Services, co-founder of Indonesia Blockchains and Metaverse Center, Global Sportainment Network, founder of Ambassador and CEO Club, dan Kak Grace menempuh MBA di Iowa State University USA. Nih, sore ini kakak-kakak saya undang ke acara podcast kita yang ke-6 terkait dengan youth entrepreneurship untuk inclusive democracy. Kira-kira tahu gak sih kenapa aku undang hari ini? Aku tanya Kak Dena deh, yang paling lurus di depan mata, nanti belok sebelah kiri. Langsung straightforward ya. Straightforward. Like literally. I don't know if I have to guess, mungkin karena I think it's very important. Pertama, lagi hot-hotnya kita ngomongin topik soal demokrasi ya. Dan kalau ngomongin demokrasi inklusif, terutama di Indonesia, banyak banget elemennya dan aspeknya gitu. Makanya sebenarnya hal ini tidak bisa berhenti untuk terus didiskusikan gitu, karena kalau kita ngomong inklusi selalu ada aja orang yang tidak di-include gitu. Jadi kayak every single day itu sebenarnya ada aja yang ya mungkin sengaja atau tidak sengaja itu terlupakan, sadly gitu. Jadi memang dan hari ini topiknya Youth Entrepreneurship for an Inclusive Democracy. Aku sendiri pribadi percaya bahwa inclusive democracy itu bisa dicapai dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan youth entrepreneurship itu. Kalau mungkin ya, bener atau enggaknya aku nggak tahu. Aku tampung dulu, the next Kak Grace. Kenapa diundang untuk ini? Mungkin karena saya juga gaulnya sama anak-anak muda nih, ada Republik Aksi di depan saya, salah satunya kemudian juga ada dari universitas dan berbagai SMA. Mungkin jadi Arfi jadi tertarik juga untuk saya bisa share tentang youth entrepreneurship. 2 jawabannya benar dan ada 1 tambahan. Bertepatan setiap tanggal 12 Agustus kita merayakan Hari Pemuda Internasional. Oh, yes. Jadi masih dalam bulan yang sama, di bulan Agustus kita mau mengangkat isu tentang youth dan kita mengangkat melalui entrepreneurship dan inclusive democracy. Karena kan tadi seperti Kak Dena katakan, angle-nya banyak ya untuk berbicara tentang inklusif, bagaimana menginclude khususnya kelompok marginal atau yang termarginalkan dan kelompok rentan untuk bisa menjadi bagian dari demokrasi yang lebih sehat ya. Kita berharap Indonesia lebih sehat ya demokrasinya ya. Ya, walaupun kita lagi
pesta demokrasi tantangannya banyak sekali ya, seperti Gonjang-ganjing. gonjang-ganjing. Beberapa hari yang lalu kan kita tahu ya, itu salah satu bentuk manifestasi demokrasi yang kita melihat dan mendengar bagaimana suara-suara kelompok yang termarginalkan akhirnya bisa bisa speak out pada saat hal itu terjadi. Nah, kita juga sebenarnya mempersiapkan teman-teman muda, khususnya mereka yang memulai tahun ini itu sebagai new voters. Jadi kan tanggal 27 November besok itu adalah pilkada. Nah, jadi bagaimana teman-teman ini sudah mendapatkan informasi bagaimana sih bisa memilih siapa sih mempunyai visi dan misi yang membawa suara dari anak-anak muda, apa yang anak muda Indonesia akan hadapi di kemudian hari dengan para pemimpin ini, dan diharapkan dari seri podcast ini kita bisa memberikan civic education dan public education terkait dengan demokrasi, dan tema hari ini adalah entrepreneurship, which is sangat menarik sekali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi Indonesia ini berada di flows democracy dari European Intelligence Units. Itu hasil riset yang kami lakukan. Sangat disayangkan sekali ya, karena Indonesia ini kalau nggak salah di bawahnya Malaysia, seingat saya. Di bawahnya Singapura, oh pasti. Dan kayak Singapura di bawahnya deh, kebalik Singapura di bawah Indonesia. Nah, karena kita tahu bahwa di seri-seri sebelumnya menjadi tantangan untuk teman-teman, untuk masyarakat Indonesia adalah literasi demokrasi, dan salah satu tantangan terbesar adalah masalah poverty alleviation. Jadi untuk diharapkan adalah bersamaan bisa berbicara tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi itu bisa jalankan, tapi di saat bersamaan juga ada economic empowerment. Nah, economic empowerment ini bisa hadir dengan adanya salah satunya adalah isu entrepreneurship, dan terkenal sekali Indonesia mendorong sekali untuk isu entrepreneurship seperti small, medium, and micro enterprises gitu lah. Kan banyak nih ibaratnya kayak lapak online gitu ya, lapak online di mana semua orang berbicara tentang itu. Mungkin pertama-tama yang ingin saya tanyakan dulu nih ke Kak Grace, apa sih yang menjadi esensi dari entrepreneurship di Indonesia saat ini tuh? Esensinya? Esensinya. Kalau kita lihat ya, entrepreneurship di Indonesia itu semua orang sekarang pengen jadi pengusaha gitu ya, dan juga baik itu pengusaha dari mulai rumahan sampai yang udah sama teman-temannya gitu ya, bikin sesuatu gitu. Tapi kalau kita lihat yang kita namakan UMKM di Indonesia, kita compare sama UMKM di negara maju, itu tuh jauh banget. UMKM negara maju itu tuh di atas kita nilainya gitu loh. Jadi kalau UMKM kita mungkin kalau dibandingkan dengan negara maju itu udah bawah banget, nggak bisa dikategorikan UMKM, karena jadi UMKM di satu negara ternyata nggak bisa sama dengan UMKM di negara yang lain gitu. Jadi kalau kita kemarin baru 3 tahun kita kena COVID gitu ya, negara kita nggak sampai hancur ekonominya itu sebenarnya karena UMKM gitu ya, karena dibantu sama UMKM di mana banyak perusahaan-perusahaan besar yang justru hancur gitu. Karena apa? Mereka terlalu banyak tenaga kerja, terlalu banyak ekspansi dan lain-lain, sehingga ketika ada sesuatu yang kena di seluruh dunia nggak bisa tahan. Sementara UMKM itu lebih resilient, lebih agile gitu, lebih karena mereka secara modal kecil. Kemudian secara tempat mereka nggak di gedung-gedung besar. Kemudian secara manpowernya mereka nggak banyak gitu ya. Jadi hal-hal ini yang membuat entrepreneurship kita itu sebenarnya menjanjikan. Masalahnya adalah ketika kita di sini, apakah kita bisa scale up? Itu kan yang menjadi masalah, bahwa lu bertahun-tahun tapi adanya di sini terus gitu sih. Itu pandangan saya tentang UMKM Indonesia gitu. Menarik sekali ya Kak Grace. Kalau dari pandangan Kak Diana nih sebagai salah satu founder untuk bisnis yang sedang dijalankan, pandangannya sendiri terkait dengan entrepreneurship sendiri itu gimana Kak? Oke, mungkin aku mau cerita sedikit gitu. Aku tuh sebenarnya dari dulu udah bercita-cita menjadi pengusaha, tapi kalau ditanya pengusaha apa waktu itu nggak tahu. Kan ditanya mau jadi apa, mau jadi pengusaha gitu. Pengusaha apa? Nggak tahu gitu. Mau pengusaha apa? Semua juga pengusaha gitu. Pengusaha tahu, tempe,
atau pengusaha apa gitu. Dan kebetulan waktu itu akhirnya realize bahwa suka fashion gitu kan. I'm interested in fashion. Jadi waktu itu sempat ngambil MBA juga yang pertama, tapi khusus di fashion and luxury goods. And then I started my own shoes brand. Tapi sadly was not working. Mungkin marketnya apa segala macamnya juga tidak pas. Cuman yang aku lihat adalah long story short, sekarang akhirnya aku punya another company which is a model management, masih di lingkup fashion juga, tapi mungkin lebih ke arah talentnya. Dan service, and it's actually growing this time gitu. Yang tadi Mbak Grace juga udah sebut, awalnya kita tuh nggak, aku dan partner aku ketika pertama kali mau membangun itu tuh cuma out of passion karena kita suka dunia modeling. Kita nggak tahu itu mau dibawa kemana. Yaudah yuk bikin aja dulu dari small boutique agency gitu kan. Tapi and then udah dari 2017 terus sekarang jalan udah hampir 7 tahun gitu. Ternyata kita scale up ternyata gitu. Dan awalnya kita tidak apa namanya nggak expect dan juga tidak, bahkan sebenarnya tidak punya plan yang kayak ibaratnya mumpuni banget gitu. Kita cuma kayak learn how it goes. Tapi ternyata eventually it works. Dan pada akhirnya yaudah yuk kayaknya nih it's lucrative, it's promising, dan akhirnya kita bikin plannya yang serius nih, dan akhirnya kita daftarin baru sebagai sebuah PT gitu ya. Cuman aku pribadi melihat entrepreneurship adalah selain sebagai another field di dunia pekerjaan atau karir, maksudnya an option, tapi buat aku juga sebagai sebuah alternatif. Karena jujur aja sebagai seorang yang berasal dari kaum yang termarginalkan di Indonesia ini, walaupun ibaratnya kita udah punya pendidikan tinggi, cuman aku ini dari pengalaman pribadi ya, masih saja sulit sekali menemukan pekerjaan di sektor formal. Maksudnya ngerti nggak? Maksudnya orang yang punya pendidikan tinggi tapi untuk apply for a permanent job in a formal sector tuh, kalau kalian berasal dari kaum yang minoritas di Indonesia ini masih dianggap liability gitu, jadi masih beresiko. Makanya sebenarnya aku melihat akhirnya entrepreneurship ini adalah sebagai jalan keluar. Mirip-mirip sama sosial media deh, maksudnya di saat kita tidak bisa tampil di mainstream media dengan segala regulasi dan segala macam, akhirnya sosial media ini bisa menjadi sebuah alternatif buat orang-orang yang mungkin tidak punya tempat tadinya tapi bisa berkreasi gitu loh. Nah sama, buat aku melihat entrepreneurship juga sebagai jalan keluar, dan justru kayaknya beberapa tahun belakangan terakhir ini tuh justru menjadi sebuah industri sendiri yang akhirnya memajukan negara ini gitu. Jadi buat aku ini sebuah alternatif option di mana kita bisa ternyata berkreasi dan juga bisa maju ya pada akhirnya. Tadi kalau misalnya mendengarkan dari Kak Grace dan Kak Dena itu ada 2 liabilities ya. Yang pertama sebagai big capitals, karena tadi kan kalau UMKM kan tidak menggunakan big capitals, sedangkan satu lagi adalah si human resource-nya, marginalized group menjadi liability, which is karena 2 kombinasi tadi akhirnya muncullah si entrepreneur menjadi salah satu solusi atau alternatif untuk running the well of economy ya. Walaupun sebenarnya sangat disayangkan ya, masa human resource menjadi liability ya, padahal di mana-mana dalam bentuk mau small, medium, big enterprises, human resources nomor 1 gitu kan. Which is kalau kita berbicara tentang demokrasi saat ini, demokrasi yang mana nih yang memihak marginalized group in a way gitu loh. Karena kan mungkin saat ini ya, kalau saya melihat dan teman-teman yang lain melihat, kalau teman-teman di kelompok manapun terlepas marginal atau tidak marginal seharusnya bisa mengakses termasuk ke sektor formal, tidak harus melulu ke sektor non formal, sehingga mungkin si entrepreneurship ini menjadi salah satu sektor non formal yang bisa diakses. Nah kalau melihat dari kondisi tersebut tuh sebenarnya sudah sejauh mana sih representasi anak muda ataupun kelompok marginal di dalam entrepreneurship Indonesia? Siapa dulu nih mau nanggapin nih? Saya rasa kalau sekarang ya semua orang tuh pengen banget jadi entrepreneur, dan juga
beda banget. Saya set up my own company itu 21 tahun lalu. Saat itu saya punya posisi yang bagus di company, tapi saya memutuskan untuk keluar, dan itu nggak model zaman dulu gitu loh. Lu bikin bisnis sendiri tuh nggak model. Kalau sekarang kan biasa, malah kayaknya bangga gitu ya. Kalau dulu itu kayak lu nggak salah loh bikin ini gitu, bikin ini sendiri gitu ya, bikin sesuatu yang lu harus modalin sendiri, kemudian nyari partner yang benar, kemudian jalanin itu gitu. Itu kayak nggak musim banget dulu gitu. Tapi kenapa mau? Karena ngelihatnya itu adalah dan dulu saya masih muda, kalau sekarang saya udah tua gitu ya. Tapi artinya kalau kita ngelihat fenomenanya, justru semudah mungkin kita harus mulai supaya gagal secepat mungkin juga gitu. Karena saya ngelihat ya bisnis-bisnis yang besar itu dimulai dari kegagalan-kegagalan yang berkali-kali gitu. Termasuk saya, Dena juga cerita tadi juga gitu kan, perusahaannya juga bangkrut gitu. Maksudnya itu biasa gitu. Mark Zuckerberg sebelum memulai Meta, memulai Facebook, dia juga gagal sebelumnya. Tapi memang karena mulainya muda banget, jadi kayaknya orang ngelihatnya sekarangnya kok langsung sukses gitu. Padahal enggak gitu. Cuman karena lo mulai itu dari muda banget, sehingga gagalnya juga cepat, dan gagal nggak cuma sekali, berkali-kali, kemudian bikin sesuatu yang akhirnya bisa besar gitu. Itu aja masih bisa juga untuk tetap gagal setelah besar gitu ya. Setelah besar gagal, dan nah itu entrepreneurship itu tuh adanya di mindset, dan adanya tuh di ini kita gitu, di semangat gitu, dimana ketika ketika kita memulai sesuatu, even bangkrut pun kita maunya tuh mulai lagi gitu loh, bikin lagi. Oh ini gue salah ini, gue salahnya di sini. Kemarin tuh gue misalnya berpartner dengan orang yang salah misalnya, atau gue dapet pendanaan tapi gue nggak memakai pendanaan itu dengan baik misalnya. Jadi bukan karena kadang-kadang kita gitu ya, karena masih muda kita mikir kayak gini, kita langsung mikirnya spending, langsung pengen gede dan lain-lain. Itu kita membuat keputusan-keputusan yang salah sebenarnya. Jadi kalau ditanya korelasinya antara entrepreneurship dengan anak muda, itu tuh saya sangat mengencourage gitu. Meskipun saya tahu bahwa nggak semua orang itu punya jiwa entrepreneurship, dan nggak salah, karena nggak semua orang dilahirkan untuk jadi entrepreneur. Dia ada banyak orang yang sangat bagus menjadi profesional di bidangnya gitu ya, menjadi misalnya menjadi dokter yang handal, menjadi insinyur yang handal untuk negara ini. Banyak banget orang itu menjadi profesional, bukan menjadi entrepreneur gitu ya. Tapi dalam konteks ini saya sangat mengencourage anak-anak muda untuk memulai usahanya sedini mungkin gitu. Nah, kalau Kak Dena gimana nih terkait anak muda dan kelompok marginal nih? Karena kan sejauh mana sih mereka involvementnya tadi itu dengan entrepreneurship ini, sedini apa gitu, sebangkrut apa? Sekusut apa? Kalau ngomongin data, apakah sudah banyak atau tidak anak muda dan plus teman-teman dari kaum marginal menjadi entrepreneur, I have no data on that. Tapi I'm sure nggak banyak. Mungkin kalau anak muda lebih banyak, tapi menurut aku sih nggak banyak. Dan ini dari experience ya. Pertama, aku setuju. Karena nggak gampang jadi entrepreneur itu. To be fair, lebih gampang jadi profesional karena kan punya bos. Tinggal ngikutin aja jam kerja, ada tasknya gitu kan, ada duty-nya apa aja, jobnya apa aja. Kalau kita jadi entrepreneur tuh harus punya mindset itu tadi gitu, yang kita harus kerjanya 24 jam. Exactly, kita harus punya disiplin yang beda gitu, karena kayak tiba-tiba hari Sabtu Minggu tuh bisa aja kerja gitu kan, tiba-tiba jam 10, jam 11 malam orang udah pada tidur, kita masih bikin ibaratnya proposal atau masih mikirin gimana ya ini ad gue harus diiniin gitu, terus tiba-tiba banyak hal gitu. Jadi itu kan yang tidak biasa dan tidak common, dan spirit itu mesti dibangun dari dini. Aku setuju, karena aku juga to be honest karena aku punya pengalaman yang kurang enak waktu menjalani usaha pertama aku itu. Pada akhirnya aku belajar tapi dari si kegagalan waktu itu. Jadi next time gue nggak mau kayak gini. Next time, waktu itu awalnya masih pengen gila pokoknya harus gini 5 tahun plannya begini, tapi ternyata
tidak berjalan seperti plan, dan itu ya wajar, maksudnya itu terjadi di dunia entrepreneurship itu kan. Jadi nah makanya aku bilang sekarang yang kali ini tuh kayak nggak punya plan, bukan I don't know if it's good or not, tapi kayak oke, start small. Jadi start small, ya udah jalanin aja. Terus setiap ada solusi problem, oke, cari aja solusinya gitu dengan wisdom gitu. Sekarang aku nggak mau stres, nggak mau kusut. Jadi tapi aku dan partner aku pada akhirnya berhasil untuk menemukan formula kita sendiri sehingga company lah ya, company kita ini tuh akhirnya bisa growing gitu. Dan yang tadi mungkin Mbak Grace sudah sempat mention sedikit masalah waktu COVID, ini aku jujur ya, ini kita juga nggak nyangka orang-orang waktu COVID, ya awal-awal quarter pertama tuh masih berasa lah impact-nya, karena kan nggak ada photoshoot, nggak ada klien. Tapi jalan berikutnya, tiba-tiba kita dapat revenue yang 2 kali lipat. Kita bingung, kok bisa sih nih gitu. Jadi dari situ kita belajar bagaimana akhirnya kita strategize untuk lebih scale up lagi. Itu dia tadi. Cuman kalau ngomongin berapa banyak, aku juga nggak tahu. Apalagi again kayak daftarin jadi PT deh, itu juga nggak mudah. Bukan nggak mudah sih, udah lebih mudah sepertinya sekarang. Cuman kan nggak murah. Dan juga tetap ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Mungkin beberapa teman dari komunitas marginal ya baru punya KTP aja baru sekarang, beberapa teman trans ya gitu kan. Apalagi terus pendidikan aja masih didiskriminasi dan segala macam. Jadi sebenarnya ini lebih kompleks lah. Cuman aku sih optimis dengan start small teman-teman bisa kok gitu, dan punya spirit itu ya, yang penting. Tahan banting gitu loh. Betul. Nah, menarik sekali ya sebenarnya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana terrepresentasinya. Sekarang aku berbicara masalah karena kan ngomong akses juga ya, akses. Misalnya pada saat mau membangun suatu small medium enterprise, SMEs gitu, kan mereka butuh kapital, ya kan, salah satunya kapital gitu. So far, pertanyaan agak menggelitik. Mungkin aku nanya ke Kak Dena terkait dengan kelompok marginal dan ke Kak Grace terkait dengan yang anak muda ya. Sejauh mana sih kepercayaan dari misalnya pemerintah atau badan yang bisa memberikan kapital, let's say pinjaman loan gitu kan ya. Karena kan kita berbicara tentang kesetaraan dan juga equity. Bisa jadi yang si bocah ini datang dari keluarga berada, jadi equity-nya sudah lebih besar. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong yang kelompok marginal mungkin tidak dari keluarga berada, misalnya seperti itu, ataupun sebaliknya gitu. Sedangkan kan pada saat starting a company untuk startup itu kan butuh suntikan atau injeksi kapital gitu ya. Kalau menurut Kak Dena, so far kelompok marginal atau anak muda itu yang dihadapi mereka tuh gimana tuh terkait dengan permodalan tuh? Oke, jujur ya, karena gini, kita juga kalau ngomong kadang-kadang gini, kita tuh dengan gampang mengkelompokkan kaum marginal, tapi gimana pun juga I'm privileged enough untuk punya mungkin teman-teman atau punya kenalan, punya network yang pada akhirnya bisa membantu modalin usaha kita di awal gitu. Tapi mungkin banyak dari teman-teman yang lain mungkin tidak punya akses ke arah situ. Gak usah jauh-jauh deh, misalkan mau pinjem duit ke bank, punya rekening bank aja mesti punya dokumen ABC yang mungkin nggak semua dari mereka itu punya gitu kan. Jadi memang lebih kusut realitanya gitu kan. Cuman aku mungkin mau kasih salah satu contoh economic resilience yang terjadi dan thriving di Indonesia ini. Kebetulan aku lagi membuat dokumenternya, yaitu ada sebuah establishment nih di Jogja namanya Raminten. Nah itu mereka pakai sistem kolektif gitu. Jadi mereka mengadakan sebuah pertunjukan ini setiap minggunya, dan itu sekarang digandrungi banget oleh turis-turis lokal dan internasional. Nah cara kerja mereka itu sebenarnya sistemnya adalah sekarang ya, setelah berjalan itu mereka kolektif. Jadi mereka dan bagi hasil gitu. Jadi dari penjualan tiket dan lain sebagainya itu mereka putar lagi gitu. Cuman memang disupport pada awalnya
oleh seorang angel investor lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi memang mungkin buat teman-teman perlu banget untuk ada akses atau channel supaya bisa mendapatkan support minimal ya untuk pada akhirnya memulai usahanya mereka, karena memang ya gitulah challenge-nya ya, gimana Mbak? Ya. Modal itu memang susah ya, makanya saya dulu mulai di awal banget itu sebagai IO. Jadi awalnya bertiga sama temen kita bikin IO yang akhirnya bangkrut itu gitu. Terus gagal gitu kan. Kemudian mulai lagi dengan yang baru gitu. Tapi intinya memang start small itu penting gitu. Jadi kita itu kalau milih partner itu harus yang melengkapi. Jadi misalnya kalau mau bikin satu aplikasi misalnya gitu, berpartner sama orang yang memang dia developer, supaya nggak harus menggaji developer hanya untuk membuat satu aplikasi gitu. Jadi artinya kalau satunya itu adalah orang yang jago di presentasi, yang satunya itu harus jago di bidang itu tadi sebagai developer. Nah, karena kalau kombinasinya adalah sama-sama orang yang cuman punya ide, terus nggak ada yang ngejalanin, itu kan juga susah gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gini ya, even angel investor, mereka pengen lihat dulu lu udah bisa ngapain gitu kan, baru kemudian didanai gitu. Jadi memang harus bisa menciptakan misalnya yang seneng masak ya lu masak dulu gitu, dan kelihatan lu bisa menjual, dan kemudian kalau mau bikin satu warung atau satu kafe, orang jadi tertarik ketika dia bisa survive tuh hanya dengan menjual online misalnya kayak gitu, yang secara modal kan nggak gede gitu. Jadi kita jangan compare juga bahwa segala sesuatu tuh harus dimulai dengan yang besar gitu, karena kalau kita mikirnya kayak begitu rasanya nggak bisa gitu untuk mulai gitu ya. Tapi kalau kita mulai dengan apa yang ada, itu lebih mudah untuk kita bisa meyakinkan orang lain untuk ikut kasih modal ketika kita mau membesarkan usaha kita gitu. Menarik ya untuk hal-hal yang disebutkan tadi, dan tantangannya juga sebenarnya masih banyak. Dan so far kalau melihat dari entrepreneur muda atau entrepreneur marginal di Indonesia ini, sudah sejauh mana sih, sebanyak apa sih? Karena kita berbicara adalah pada saat sudah berhasil kan menginfluence kelompok yang baru ya. Anak muda yang berhasil sebagai entrepreneur akan menginfluence anak muda lain yang belum jadi entrepreneur. Teman-teman kelompok marginal yang sukses di entrepreneur juga diharapkan juga dapat memberikan influence positif juga kepada teman-teman di kelompok marginal lain maupun ke masyarakat pada umumnya ya. Nah, so far kalau dari pandangan yang kita sudah di Indonesia deh, sejauh mana sih, sudah sebanyak apa sih si kelompok anak muda tadi ataupun kelompok marginal tadi yang sudah sukses di industri entrepreneurship ini? Saya bilang ya, nggak banyak tadi dibilang juga, dan juga bisa dibilang dari misalnya 10 pengusaha, 9 rata-rata gagal dalam 5 tahun pertama, bahkan dari 1 tahun pertamanya udah lenyap mereka gitu. Kenapa? Karena satu, hanya ikut-ikutan. Emang bukan passionnya dia untuk jadi pengusaha, tapi pengen jadi pengusaha. Itu aja juga udah susah, dan mereka mikir bahwa ini akan gampang. Itu 5 tahun pertama itu yang paling susah di dalam hidup pengusaha gitu loh. Keterbatasan, berbagai keterbatasan akses, keterbatasan modal, keterbatasan market, keterbatasan macam-macam itu akan dihadapi gitu oleh 5 tahun pertama di dalam membangun usaha gitu. Jadi kalau saya bilang saya yakin banget nggak banyak anak muda itu yang sudah jadi pengusaha gitu. Tapi kalau yang membangun bisnis banyak. Nah, ini yang saya bedakan antara entrepreneur dengan businessman, businesswoman gitu. Businessman, businesswoman itu misalnya nih ya, kamu bikin salon gitu, yang kamu jadi yang gunting rambutnya juga
itu kamu sebetulnya ada dua macam. Kamu sebagai businessman atau kamu sebagai entrepreneur. Entrepreneur itu bisa kamu juga owner dari bisnis itu, misalnya salonnya juga itu milik kamu. Tapi kalau kamu sendiri guntingin di mana saja kamu bisa, atau masih pakai rumah dan lain-lain kayak gitu, itu saya masih mengkategorikan itu businesswoman, businessman gitu. Dimana membangun bisnis dengan apa yang ada. Belum perlu kapital di mana dia harus punya kantor, punya bawahan, punya orang-orang yang digaji dan lain, itu belum gitu. Belum ke arah situ gitu. Jadi dia baru punya bisnis yang untuk dirinya dia sendiri gitu. Nah, itu yang saya kategorikan sebagai business owner. Sementara entrepreneur, pengusaha itu udah lebih kayak dia mikirin ada modal lagi untuk ketika dia harus gue udah perlu admin, nggak bisa sendiri lagi nih gue gitu. Gue perlu kantor nih sekarang, karena kadang-kadang klien pengen ke kantor atau pengen apa gitu ya, atau harus sudah naruh barang-barang gue, harus udah punya gudang yang itu udah jadi entrepreneur tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya mengusahakan di satu bidang penjualan, punya bisnis dengan menggunakan e-commerce dan lain-lain, then you are a businessman, businesswoman. Kalau saya membaginya seperti itu ya, pengusaha dengan pemilik bisnis gitu. Nah, kalau Kak Dena gimana nih Kak Dena so far sosok-sosok anak muda dan kelompok marginal yang sudah bisa menginfluence gitu. Tadi kan Kak Grace sudah berbicara membedakan antara bisnis dan entrepreneurnya itu sendiri. Jadi kayak dua hal yang berbeda. Kalau bisnis, kalau tadi ku dengar lebih ke hal yang dilakukan secara direct, sedangkan entrepreneur lebih organized in a way gitu. Got it. Benar sih. Menurut aku ya, mungkin teman-teman yang marginal sudah banyak yang membisniskan diri mereka sendiri. Iya, betul. Tapi nggak tahu ya, kalau untuk menjadi entrepreneur, I don't think so. Tadi kayaknya aku juga sudah sebut. Plus, kalaupun ada, juga mungkin mereka juga hesitant untuk, to be out publicly. Maksudnya kayak, it's bad for business. Jadi lebih baik kayak, instead of influencing other marginal friends atau fellows, tapi kayak oh my god, ini nanti bisnis gue nggak oke kalau tiba-tiba misalnya gue ketahuan ABC gitu kan identitasnya. Jadi udah deh gue diem-diem aja, gue di belakang layar aja, ibaratnya kayak gitu. Mungkin aja, jadi kita nggak tahu ya yang punya brand-brand besar itu mungkin di belakangnya seperti apa, who knows. Maybe, mungkin, aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu teman-teman yang publicly influence others untuk menjadi entrepreneur di usia muda dan specifically di komunitas teman-teman marginal, I don't think so, sadly. Jadi sebenarnya masih terbatas ya, baik yang pemuda dan maupun kelompok marginal itu masih ya tadi bilang belum coming out ya, belum malela ya. Iya. Belum berani untuk voice up. Sebenarnya mereka sudah sukses di entrepreneurship-nya mereka atau di bisnis yang mereka lakukan, tapi sangat disayangkan tadi masih mungkin ya ada salah satu strategi buat mereka, apakah itu strategi yang baik? Maksudnya kan soalnya kan di sini ntar misalnya gini, ini enak deh mereka gini, tapi gini ntar tiba-tiba the minute orang-orang tahu misalnya itu trans owned atau nggak gay owned, apakah mereka masih mau beli dari tempat itu misalkan menjadi kliennya? I doubt it di sini. Tapi tadi sempat mention tentang Raminten, because I was there, because aku sering ke kota itu ya, jadi aku tahu banget gitu. Kan kita udah bukan rahasia publik lagi ya, ownernya gitu. Itu aja menjadi rame itu tempat. Yes. Thriving gitu kan, itu bertahun-tahun loh. Yeah, that's why tadi aku bilang, I think that's one of the example of economic resilience yang pada akhirnya mereka bisa berdiri sendiri. Aku bisa bilang that's one of the bentuk pemberdayaan karena melalui bisnis model yang unik di diri mereka itu, bahwa semua orang tuh diterima. Maksudnya semua orang banget ya, benar-benar regardless of the background. Aku kesana, aku research,
dan juga sudah memulai si dokumenternya itu, aku melihat memang benar-benar berbagai macam orang. Jadi nggak peduli mau ini mau itu. That's why mereka pada akhirnya bisa maju bersama menjadi satu dan punya suatu pemberdayaan buat mereka sendiri gitu. Semuanya tuh sistemnya tuh mereka bagi hasil di pertunjukan show-nya. Dan juga bahkan di di restorannya tuh ternyata mereka pakai sistem bagi hasil. Maksudnya gini, meaning ketika penjualannya itu bulan itu besar, gajinya mereka makin besar. Ketika penjualannya di bulan itu berkurang, gajinya mereka juga berkurang. That's why sense of ownership-nya juga tinggi gitu. Dan yes, jadi itu yang aku juga kemarin, oh gitu, kirain cuma sekedar digaji pokok gitu kan sebulan sekian gitu. Ternyata enggak gitu. Di mereka si Pak Hamzah ownernya itu membuat sistem sedemikian rupa hingga semua orang yang ada di situ tuh menjadi seperti keluarga gitu loh, punya bonding tersendiri, punya ownership tersendiri. Nah itu yang menurut aku tuh indah dan emang unik, tidak bisa aku sih jarang ngeliat yang kayak gitu ya. Jadi beliau tuh punya sense of entrepreneurship yang tinggi, tapi juga punya sense of compassion dan humanity juga yang tinggi. Nah itu yang orang-orang kebanyakan di sini tuh agak kurang, apalagi mungkin pengusaha ya kan, kadang-kadang pengusaha gue udah sukses, semua orang bisa gue beli, misalnya ya, nggak semua sih, cuman rata-rata gitu, apalagi yang di ibu kota Jakarta ini gitu kan. Itulah yang mungkin kita akhirnya perlu belajar lebih lagi ya, gimana sih caranya supaya akhirnya tuh si youth entrepreneurship ini tuh bisa menjadi benar-benar ini inklusif gitu, buat menjadi membangun demokrasi yang inklusif tuh benar-benar nggak cuma inklusif yang selected gitu. Saya mau nambahin ya soal soal gender inequality gitu ya, tentang ketidaksetaraan gender ataupun apa gitu. Itu nggak terjadi hanya di kaum marginalized yang tadi disebutkan sama Dena. Tapi sebagai perempuan itu tuh nggak gampang juga. Yes. Gitu loh. Jadi ya beberapa tahun lalu saya diundang ke Silicon Valley sama pihak Amerika. Di situ mereka ngundang beberapa eksekutif dari berbagai negara yang bergerak di bidang teknologi gitu, untuk melihat bagaimana Amerika itu ada Silicon Valley di mana mereka membangun teknologi itu dari Silicon Valley gitu. Nah, ketika diundang dari segitu banyak, itu saya perempuan sendiri gitu. Dan ketika kita di sana kan kita meeting dengan Nvidia, Google, Meta, Facebook waktu itu, dan berbagai macam Uber juga. Jadi berbagai macam perusahaan teknologi kita bisa melihat, kemudian kita juga ditunjukkan teknologi mereka yang akan mereka bangun dalam 10 tahun ke depan gitu. Jadi tapi kita nggak boleh dokumentasiin of course karena itu masih jadi prototype dan lain-lain. Nah, ketika kita farewell gitu, itu masing-masing tuh dari kita hanya ada 10 orang gitu ya, saya cewek salah satunya, saya dikasih buku sama penyelenggaranya. Bukunya itu namanya Brotopia. Kalian tahu ya, utopia itu kan artinya paradise gitu ya. Nah, ini Brotopia. Nah, Brotopia ini adalah buku yang bisa dibeli kalau mau, menggambarkan, ini ditulis oleh Emily Chang. Dia itu adalah penulis wartawan juga dari Bloomberg gitu ya. Dia itu menginterview ratusan orang perempuan yang bekerja di Silicon Valley maupun pengalaman dia sendiri. Dan yang mengejutkan adalah bahwa ini ditulis tahun 2018 ya, buku itu gitu loh. Jadi artinya masih recently gitu. Jadi bukan data yang terlalu lama gitu. Di situ dikatakan bahwa kenapa Silicon Valley itu brotopia, karena memang itu mereka mengagungkan bro culture gitu loh. Di mana di perusahaan-perusahaan teknologi itu bro-ship-nya itu yang ada gitu. Jadi ternyata perempuan itu tidak merasa mereka mendapatkan pelecehan seksual di situ dari cara, belum tentu harus lo dipegang-pegang, enggak, tapi misalnya dari cara bercanda yang menyinggung perempuan di situ gitu. Kemudian juga investors di situ dikatakan di buku itu, investors misalnya bisa ngadain pertemuan dengan si startup ini dengan hot tub. Of course cowok-cowok semua, cewek merasa nggak di-include. Gimana kalau lo business ownernya cewek gitu?
Nah, kemudian juga mereka itu tidak di-include dalam beberapa event karena beberapa event misalnya karena mereka berburu bareng, mereka ngapain kayak gitu-gitu. Itu nggak meng-include cewek gitu loh. Jadi untuk yang termarginalkan itu sebenarnya even perempuan aja di negara semaju Amerika, jangankan di sini ya, di negara semaju Amerika aja mereka itu apa ya? Perempuan aja itu juga udah termarginalkan Marginal ya. iya. Jadi apalagi kalau kaum lainnya gitu. Kalau saya yakin banget itu apa namanya akan sangat kerasa banget gitu. Di dalam posisi yang sama, even Google di tahun 2015 laporan keuangannya itu terlihat bahwa mereka itu menggaji perempuan dalam posisi yang sama dengan laki-laki jauh di bawahnya dengan posisi yang sama. Jadi kalau misalnya si Jack sama si Jane tuh dengan posisi yang sama dengan manager level misalnya kayak gitu, itu dia akan digaji yang ini gitu ya, digaji yang di bawah gitu. Itu secara profesional gitu. Itu menunjukkan bahwa memang ini PR yang terus berkelanjutan bahwa perempuan di industri apapun gitu ya, even di industri technology industry, sexism itu masih berlaku, masih nggak apa ya, brotopia itu masih ini banget, bro culture itu masih kental banget gitu, dimana kita dianggap sebagai perempuan, trans, gay atau apa segala macam itu menjadi lu otak lu juga di bawah kesannya gitu, lu apa namanya, lu nggak bisa etos kerja lo nggak seperti para laki-laki misalnya. Dan ketika lu perform di dalam studi itu dikatakan bahwa ketika lu perform di satu company atau di satu industri, perempuan akan disebut sebagai agresif. Akan disebut, mana ada cowok disebut agresif ketika dia berhasil di dalam bisnisnya atau di dalam karirnya? Nggak akan. Tapi coba kalau perempuan or trans atau apa segala macam, mereka akan disebut agresif. Wow. Ya, patriarki sama kapitalis memang tidak bisa dipisahkan. Yes. Kombinasi ya. Saya mau mengingatkan teman-teman yang on-site dan yang online untuk bisa mulai men-scan QR-nya untuk apabila ada pertanyaan, karena ini semakin memanas sebenarnya diskusinya ya. Langsung keluar langsung nih. keluar nih, Berasa ya langsung. beruap gitu kan, karena ini akan saya akan lebih kulik-kulik lagi nih. Silakan teman-teman, sebelum saya sendiri yang nanya loh ntar. Silakan kalau mau nanya, scan QR yang ada di sini atau yang ada di website. Di audience bisa langsung nanya. Audiens harus tetap scan QR juga, iya. Okay. Jadi silakan scan QR-nya, nanti pertanyaan akan ada di saya dan saya bisa nanyakan ke dua pembicara handal ini. Saya mau lanjutkan. Nah, tadi kan sexism, patriarki, toxic masculinity. Ya kan, itu salah satu yang budaya yang belum bisa itu adalah tantangan ya, tantangan khususnya di dalam demokrasi. Kalau demokrasi kita seperti itu terus, berarti nanti akan jadi bro country dong. Nggak ada cis country dong. Pun pada saat kita ngomong cis bukannya menjadi positif, tapi menjadi apa tuh namanya candaan gitu. Pada saat kita bilang kayak gitu, jadi ini sangat kompleks ya berbicara tentang gender equality di dalam demokrasi ya, karena lagi-lagi leadernya rata-rata cowok. Cowok hetero cis. Cis itu saya mau ngasih tahu teman-teman, cis gender laki-laki adalah pada saat dia lahir sebagai laki-laki, tumbuh berkembang dan mengidentifikasikan dirinya adalah sebagai laki-laki, itu adalah cis gender laki-laki atau lebih sering disebut cis laki-laki. Nah, itu kan menjadi tantangan sekali. Kayak saya tadi ingat sebelum pergi ke sini saya chatting dengan seseorang gitu. Terus pada saat bilang, "Iya, saya tuh sibuk kerja," gitu loh. Jadi pertanyaannya jadi ada emblem aja, ada yang disematkan kalau perempuan itu kerjaannya ABCDE, kalau trans sudah pasti kerjanya ABCDE, seperti itu gitu. Jadi pada saat kita punya kesibukan yang benar-benar sebagai perempuan berkarir atau perempuan dengan entrepreneurship gitu, itu menjadi suatu hal yang tidak menurut kacamata mereka yang tidak lumrah seperti itu. Nah, ini kan berarti ada tantangan nih dalam demokrasi, khususnya kita berbicara di konteks Indonesia ya. Sejauh mana sih pemerintah Indonesia sudah melibatkan kita anak muda dan kita kelompok marginal tadi gitu loh untuk lebih nggak hanya visibilitas, karena visibilitas bisa aja ditaruh comot satu perempuan ada di parlemen,
comot satu akan ada di boardnya mana BUMN, let's say seperti itu, atau dipromosikan oleh kementerian yang mempromosikan small medium micro enterprises, atau memasukkan satu trans ke satu perusahaan apa-apa. Takutnya itu cuma sebagai token. Kita kan berbicara pada saat inklusif itu pada saat mempunyai hak yang sama dan ekuitas yang sama. Berarti memilih hak bicara yang sama dan remunerasi yang sama. Karena kan tadi bilang ada Jack misalnya gajinya 10 juta dolar, Jen cuma 5 juta dolar, which is nggak equal, posisinya sama dengan kemampuan yang sama. Mungkin malah si Jen lebih pintar daripada Jack ya, to be honest gitu loh. So far kalau menurut kakak-kakak Indonesia ini udah sejauh mana sih membuat peraturan tadi itu yang membuat si kelompok anak muda ataupun kelompok marginal ini sudah bisa dilihat itu sama di mata hukum gitu loh. Gimana nih? Siapa mau jawab dulu? Oke, kalau saya mulai melihat ada bagusnya ya, ada mulai bagus ketika melihat misalnya ada iklan atau ada promosi atau apa terhadap satu produk ataupun satu inisiatif atau apapun itu udah mentarget anak-anak muda misalnya. Jadi nggak dibikin secara iklan yang kalau dulu tuh kan kayak resmi atau apa gitu, tapi udah pakai misalnya kata-kata yang dipakai jargon-jargonnya anak muda misalnya gitu. Kemudian misalnya gambar-gambar yang dipakai itu juga yang menarik anak-anak muda gitu ya, bukan gambar-gambar yang dipakai kayak dulu tuh yang formal, yang segala macam kayak gitu, bahasa-bahasa yang lebih formal dan lain-lain. Tapi lihat sekarang billboard dan lain-lain itu lebih include anak-anak muda karena pasar anak-anak muda itu yang ditarget gitu ya. Nah, sama halnya dengan saya yakin banget nih nanti pas udah mulai yang kalau kita sebelum kampanye itu saya yakin banyak nanti model-model kampanye yang lebih ke arah mengencourage anak-anak muda untuk memakai hak-hak demokrasinya misalnya seperti itu. Jadi mulai sih, tapi ya itu cuman di permukaan gitu. Abis itu apa gitu ya? Nah itu yang PR-nya justru itu gitu. Follow up-nya apa ya? Iya, kalau setelah dikasih seed fund jadi apa gitu ke depannya ya? Jadi ya memang masih di putaran masih di permukaan banget lah, masih surface banget gitu, belum ke yang bawah gitu ya. Penerapan tentang inklusivitas untuk anak-anak muda. Kalau Kak Dena gimana Kak? Menurut Kakak, kita sebagai warga negara Indonesia nih, pemerintah udah ngasih apa sih? Sebagai warga negara Indonesia yang bayar pajak, catat, sama-sama bayar pajak. Ya mungkin kalau towards the youth, buat anak-anak muda, yes, kayaknya memang semakin friendly lah ya gitu, semakin user friendly terhadap anak-anak muda, yes. Tapi buat di luar itu mungkin inklusivitas Indonesia juga bertambah sih, cuman ya itu tadi ya, I feel like it's selected gitu. Misalkan untuk disability mungkin ya, buat misalkan bentuk tubuh gitu kan, warna kulit, ya. Tapi menurut aku pribadi sih untuk agama dan gender belum. Sama sekali belum. Tadi kan kalau misalkan ngomongin ya itu semua di permukaan. Kalau aku sih ya jujur, kalau nanti di kampanye ada yang berani misalkan I will win your vote, hey komunitas minoritas, itu aja udah happy banget walaupun it's just a token gitu. Tapi I doubt it will happen here. Jadi I don't know, we'll see. Kalau tadi ngomongin masalah harus ada yang belaga gila sih di sini yang siap kehilangan suara banyak. Itu menjadi manifestasi politik tahun ini ya, karena seingat saya waktu itu ada salah satu festival yang mana menginclude katanya suara kelompok marginal itu diangkat sampai dimasukkan di X Twitter. Before nama Twitter masuk ke X itu, dan kalian mendukung kelompok marginal dari kelompok gender minoritas.
gitu kan. Tadi kalau dibilang youth, di antara youth sendiri itu ada gender minoritas. Ya kan, kita tidak bisa menafikan hal tersebut gitu. Mulai dari kecil dari ekspresi gendernya kita bisa tahu gitu. Harus sudah bisa menjembatani hal tersebut. Nah, ini nih akhirnya ada pertanyaan nih. Nah, sebagai komunitas entrepreneur itu sendiri, apa sih yang menjadi practicality untuk membangun atau menjembatani bahwa inclusive environment itu harus terjadi di Indonesia? Apa sih yang bisa kita lakukan itu? Oke, mungkin aku ini bisa jawab dengan PDC gitu. Karena dengan future models ini yang sedang aku kembangkan dan partner aku usahakan, jalani, adalah salah satu misinya adalah memang kita mau punya suatu model management atau perusahaan yang memang berdasarkan total inclusion gitu. Jadi ya kalau model talent mungkin kalau zaman dulu kan punya measurement sendiri dan lain sebagainya. Nah kita justru dengan adanya future models ini kita pengen men-include sebanyak mungkin berbagai macam tipe bentuk tubuh, warna kulit, background gitu. Walaupun semuanya based in Indonesia ya, maksudnya Indonesian born gitu. Sorry, bukan Indonesian born tapi apa namanya warga negara Indonesia sih gitu kan. Maksudnya anak-anak muda Indonesia gitu. Walaupun kan anak muda Indonesia kan bentuknya macam-macam kan sekarang kan. Maksudnya ada yang bentuknya native banget lokal Indonesia, ada yang mix blasteran dengan bule, dengan white gitu, dengan oriental look, terus ada yang petit, ada yang tinggi badannya lebih tinggi, ada yang lebih pendek gitu, ada yang lebih plus size, ada yang rambut keriting dan lain sebagainya gitu. Nah, itu semangat yang kita tanamkan banget gitu. Bahkan ada yang model berhijab dan lain sebagainya gitu. Jadi dari awal aku sama partner aku tuh memang oke, kita bikin ini tapi kita bikin pokoknya semua orang bisa menjadi model dan talentnya future models. Dan juga luckily market zaman sekarang tuh juga berkembang ya. Maksudnya kan kalau dulu mungkin masih standar kecantikan atau standar ABC itu tuh very restricted gitu ya, sangat normatif juga gitu berdasarkan standar tertentu. Tapi kalau sekarang kan semua marketnya ada gitu, buat yang kulitnya gelap, buat yang ini, buat yang itu, buat ada brand khusus hijab dan segala macam tuh semua ada sekarang. Jadi kita juga pada akhirnya ketika kita punya talent yang diverse, kita juga punya market dan klien yang juga diverse gitu. Itu juga plus buat tim yang internal, kami juga pastinya mengedepankan inklusi. Jadi siapa saja bisa bekerja di future models tanpa mengindahkan backgroundnya apa. Yang penting lo bagus kerjanya, yang penting deliver merit ya, merit yes. Saya boleh tambahkan juga, kayak misalnya saya kan di dunia blockchain, artificial intelligence dan lain-lain. Kita lagi bikin satu gerakan dan juga akan dijadikan satu yang serius dengan Nahdlatul Ulama University, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta UNU, di mana mereka itu mengedepankan STEM gitu ya, science, technology dan lain-lain itu. Jadi mereka baru membangun School of Future Studies gitu ya, di mana kajian-kajian untuk ilmu-ilmu masa depan seperti tadi artificial intelligence dan lain-lain itu mereka mendapat pendanaan yang lumayan besar, 100 juta USD dari Uni Emirat Arab untuk bikin ini gitu. Nah, udah dari namanya aja udah Nahdlatul Ulama, udah pasti Muslim gitu ya. Tetapi saya Kristen gitu ya. Kemudian ada juga salah satu ini kami juga Hindu gitu kan gitu. Jadi kita mau memperlihatkan bahwa ketika kita ngomongin satu usaha, satu kajian, satu teknologi gitu ya, itu harusnya tidak mengenal agama, tidak mengenal gender, tidak ya, saya perempuan satu-satunya juga di dalam itu gitu ya, inisiator itu. Jadi harusnya itu lebih banyak menginclude kaum-kaum yang minoritas gitu, nggak mandang lagi ketika
Nahdlatul Ulama sebagai institusi Islam terbesar di dunia itu tidak mereka tidak lagi melihat sekat-sekat simbol-simbol keagamaan bahwa hanya muslim saja yang bisa ikutan, laki-laki saja yang bisa ikutan. Karena ketika saya ke sana saya nggak perlu tuh pakai kerudung misalnya kayak gitu. Terus saya nggak perlu juga yang dipakai nggak nama depan saya karena Grace kebanyakan itu Kristen gitu ya, kebanyakan ya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh suka nggak mau identitasnya kelihatan, kemudian mereka agak-agak mengganti gitu. Yang menurut saya dengan cara kayak begitu kita makin tidak terrepresentasi gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi dibilang kaum yang termarginaliskan itu bisa aja ada di belakang satu bisnis yang besar misalnya. Karena mungkin takut untuk atau belum nyaman untuk mengenalkan diri atau stand out di yang tidak mainstream atau apa gitu. Jadi memang harus dari kitanya, harus dari yang merasa kecil, yang merasa termarginalkan, itu juga harus ada pembuktian. Misalnya kalau perempuan nggak mau dianggap bahwa dia itu lebih di bawah laki-laki, ya lu jangan sering excuse kalau di kerjaan misalnya gitu. Dikit-dikit izin hanya gara-gara apalah gitu-gitu ya, lu nggak bisa kayak gitu. Tapi juga bukan berarti lu harus kelihatan maskulin hanya gara-gara untuk diterima gitu. Jadi memang harus ada pembuktian kalau untuk kaum termarginalisasi ini itu harus ada pembuktian yang memang kita harus kasih, karena kadang-kadang orang kan pengen bukti dulu, emang lu sebagus itu, emang lu bisa dipercaya, apakah lu memang bisa perform, apakah lu emang bisa regardless dari background lo gitu ya, apakah lo bisa gitu. Nah memang pembuktian itu, dan saya sangat senang banget ketika Dena memulai untuk menjadi pengusaha tanpa menutupi latar belakang. Hal-hal yang kayak gitu tuh menurut saya ini ya bagus banget gitu. Kemudian perempuan juga gitu, nggak perlu ngerasa bahwa kalau lu sukses atau lu bagus dalam hal pekerjaan sebagai profesional, lu takut untuk dibilang agresif untuk apa? No, lu perform kok gitu loh. Ya buktiin aja gitu. Jadi kitanya sendiri tuh harus menghilangkan ketakutan itu juga sih gitu. Thank you Grace. Ini ada satu pertanyaan terakhir, tapi mungkin Kak Grace dan Kak Dena bisa merespon dengan kayak satu kalimat pertanyaan terakhir dan sebagai konklusi. Jadi semacam kalimat penutup lah ya. Okay. Ini pertanyaannya ini, bagaimana kalian dapat mengedukasi sebuah korporasi, tempat kerja agar budaya seksis tadi itu hilang atau berubah menjadi lebih budaya positif atau lebih setara. Contohnya tadi kan kesetaraan masalah gaji, mungkin nanti kesetaraan tentang promosi dan lain-lainnya. Nah, bagaimana upaya apa sih yang kalian pernah lakukan gitu? Mungkin dalam satu kalimat simple. Siapa mau duluan? Aku boleh deh. Mungkin ini susah-susah gampang ya. Well, nggak gampang sih, susah. Cuman sebenarnya simple. Kalau buat aku sih dengan punya humility dan sikap mau belajar, dengan keterbukaan dan punya kesadaran bahwa kita tuh bukan the only one yang paling benar. Dan mungkin ada pihak lain di luar sana yang juga perlu kita dengarkan. Nah itu aja sih, dengan punya humility itu mudah-mudahan, dan ini juga pengalaman aku pribadi, aku belajar, aku listen more dari anak-anak yang lebih muda, dari kegagalan aku juga I listen to it gitu, dan aku akhirnya belajar, dan akhirnya lebih bisa punya sebuah solusi yang akhirnya bahkan memajukan aku lagi gitu. Grace? Karena kan kalau kita berbicara korporasi kan bagian dari si entrepreneurship yang lebih besar kan. Jadi sangat penting sekali itu, bagaimana pernah nggak ada
pengalaman pribadi Grace itu untuk mengedukasi mereka? Kalau menurut saya tetap berpikir positif, bekerja yang positif dan mempengaruhi yang positif gitu. Karena kita itu dilihat kan sama orang. Karena kita itu sedikit jumlahnya, baik itu youth di tengah orang-orang yang sudah mapan, trans di tengah-tengah dunia ini gitu ya. Kemudian wanita misalnya juga itu kan yang termarginalkan seperti itu. Kalau menurut saya kitanya dulu positif gitu. Ketika kita positif, kita berbuat yang positif, kita mengimpact, menginfluence yang positif, orang mau ngomongin negatif, orang mau apa, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Yang penting kita bikin hal-hal yang positif gitu, karena kitanya juga sudah positif, kita akan bekerja dengan positif, dengan etos kerja yang baik, kemudian kita bisa menginfluence yang positif juga gitu untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Terima kasih sekali Grace dan Kak Dena sudah hadir di acara podcast kita episode ke-6. Ini sebenarnya belum selesai sih, aduh banyak banget, cuman waktunya sudah habis, terbatas. Jadi mungkin kita akan melanjutkan di seri-seri selanjutnya atau di bentuk episode yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di At America, dan terima kasih Sobat Amerika. Saya kembalikan ke Kak Ara. Terima kasih. Thank you Kak Arfi. Buat tepuk tangannya teman-teman. Yes, thank you so much to our speakers today, Kak Dena, Kak Grace, and also our moderator, Kak Arfi. If you guys are interested in attending more events here in At America, don't forget to follow us on our social media platforms at AT America on Instagram, X, and also Facebook, and also visit our website at www.atamerica.or.id. Once again, thank you so much everyone for joining our event today. My name is Ara, and see you at the next At America event. Thank you everyone.